Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Dita Dwi Ilham dengan NIM 3 digit terakhir 076 dari Praktikum C, Prodi Teknologi Rekayasa Otomasi. Oke, teman-teman, di sini saya akan membahas materi dari ADC dalam sistem embedded atau analog to digital converter. Nah, di sini saya akan mengulaslah materi praktikum kelima ini. Oke, apa itu ADC teman-teman? ADC dalam microcontroller disebut dengan analog to digital converter yang merupakan sebuah komponen yang mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital yang dapat diproses oleh microcontroller. Nah, sinyal analog ini tuh bersifat kontinu teman-teman dan dapat memiliki nilai tekan batas. Sedangkan sinyal digital yang hanya mengenal nilai discrete yaitu 0 dan 1. ADC itu menjembatani dua-duanya. Nah, ADC itu sangat penting teman-teman untuk membaca berbagai sensor analog seperti sensor suhu atau transmitter dan LM35, sensor cahaya, LDR fotodioda, lalu sensor tekanan dan kelembapan. Nah, tanpa adanya ADC ini teman-teman, mikrokontrol itu nggak bisa memahami dunia fisik dan sekitarnya. Lalu, bagaimana sih cara kerja? Nah, cara kerja dari microcontrol ini atau ADC ini tuh ada sampling dan quantization atau yang disebut dengan mengubah nilai. Nah, sampling itu merupakan sebuah proses pengambilan sampel sinyal analog pada interval waktu tertentu. Nah, frekuensinya itu harus disampling untuk memenuhi teorema Nyquist, yaitu agar sinyal dapat direkonstruksi dengan akurat. Sedangkan quantization itu mengubah nilai sampel menjadi nilai discrete sesuai dengan resolusi ADC, misal 8 bit atau 12 bit. Nah, yang kedua itu ada encoding dan convention. Encoding adalah sebuah proses pengubah nilai kuantisasi dan representasi biner digital, di mana pada ADC akan menghasilkan nilai digital yang mempresentasikan besaran nilai sinyal analog. Nah, semakin tinggi resolusi ADC, maka semakin akurat nilai digital yang akan dihasilkan dari sinyal analog. Lalu, jenis-jenis ADC itu ada ADC flash, ADC successive appropriate register atau SAR, lalu ada ADC sigma delta, ada ADC dual slope. Contoh penggunaan ADC. Nah, contoh penggunaan ADC itu sebagai pembaca sensor suhu, jadi mana pada konsep ini tuh Arduino menggunakan pin A0, 0, A0 sampai A5 untuk membaca sensor suhu pada LM35. Nah, nilai analog 0 sampai 5 volt ini dikonversi dengan nilai digital 10 bit atau 0 sampai 1023. Lalu pada STM sendiri ADC berada pada 12 bit dengan resolusi 0 sampai 4095, cocok untuk pembacaan sensor presisi tingkat tinggi. Nah, lalu proses sensor yaitu sinyal analog, ADC, nilai digital, dan pemrosesan mikrokontroller lalu akan dihasilkan atau akan mengeluarkan sebuah output pada tampilan kontrol. Nah, dari rumus konversi ini ada suhu sama dengan nilai ADC kali Vref per resolusi dibagi 10. Mungkin itu aja untuk penjelasan dari materi ADC. Mungkin selanjutnya kita akan lanjut ke sebuah simulasi dari praktikum ADC ini, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Iqbal Hami dengan NIM terakhir 076 dari praktikum C. Mungkin di sini saya akan menjelaskan tentang analog to digital converter atau ADC yang merupakan sebuah perangkat elektronik digital yang berfungsi untuk mengubah sinyal kontinu analog menjadi sinyal discrete. Nah, proses konversinya itu secara umum terlibat dalam dua tahapan, yaitu sampling dan cleaning atau kuantitasi. Nah, pada pencuplikan ADC, ADC itu mengambil sampel kenalan analog interval dalam waktu tertentu, dan setelah itu diperoleh dengan tahap kuantitasi, lalu mengelompokkan nilai kenalan itu dalam beberapa tingkatan. Nah, dua parameter yang paling penting untuk menentukan perform dan karakteristik dari ADC itu adalah yang pertama adalah adanya pengenalan referensi dan resolusi bit. Resolusi bit sendiri menentukan seberapa halus tingkat nilai digital yang ingin dihasilkan. Jika nilai ADC yang 10 bit, maka rentan nilai digitalnya itu 0 sampai 2.
Dan sedangkan ADC yang berbasis akan memiliki rentan ADC yang lebih rapat yaitu 0 hingga 2 sampai dengan 4. Nah, tegangan referensi ini berfungsi sebagai batas maksimum tegangan analog yang dapat diukur. Nah, adanya nilai digital kecil yang dapat diwakili oleh satu bit yaitu step size atau resolution voltage. Ini dari saya itu saja, mungkin kita lanjut ke video praktiknya. Kowe ambil kene ning serial monitor apa? Iya, serial monitor. Coba lu putar-putar. Berubah ntar. Tuh kan. Pelan-pelan aja. Tuh. Nah, terus sekarang LDR-nya. Oke, udah ya. Enggak, belum. Cahaya nih. Nih. Cahaya. Nanti lu dubbing kan ini? Enggak. Nah, kalau cahaya tuh yang bawah tuh, yang ini, yang di tengah kotak. Nah, ini nilainya. Kalau dilepas naik. Kalau ada cahaya. Tuh, kalau dikasih cahaya tuh berubah kan? Kalau dilepas. Nah, terus interrupt. Terus di close. Interrupt jangan dulu. Interrupt itu tetap boleh pencet. Pencet tahan. Lepas, pencet lagi. Pencet lagi. Dekat banget tuh Bim. Irfan. Putar. Oh, ada yang blue screen tuh. Putar lagi. Udah. Ada yang blue screen tuh. Siapa anjir? Nah, yap. Kalau diputar mentok ke kiri kecil nilainya itu yang tengah kotak. Woi. Putar lagi. Ini dia. Cahaya. Kafe gue boh. Bisa udah mendekar make. Udah. 800 megahertz.
Oke teman-teman, sekarang kita akan menjelaskan sedikit dari kode pemrograman yang ada di percobaan kali ini, yaitu percobaan ADC, yang dimana pada percobaan ini tuh kita menggunakan sebuah program main CPP. Nah ini tuh sebuah program dari LED bawaan dan mikrokontroler yang digunakan atau yang diperlukan di sini tuh STM32. Oke, mungkin bisa kita jelasin di sini tuh dari program di atas secara keseluruhan. Dari program yang ada ini secara garis besar itu dirancang untuk mengontrol status LED bawaan pada mikrokontroler STM32 atau biasa disebut dengan Blue Pill, menggunakan dua mode operasi utama dalam program itu, yaitu ada auto dan manual. Nah teman-teman, dari sistem ini tuh membaca nilai analog yaitu AADC 12 bit dari sebuah potensio sebagai penentu batas atau thresholdnya dan sensor cahaya atau fotorestor ya untuk mengukur sebuah kondisi cahaya sekitar. Lalu di program ini juga melakukan sebuah interupsi eksternal atau external interrupt, di mana pada tombol pengguna dapat mengubah mode kerja dari mode auto, di mana LED itu akan otomatis menyala teman-teman dari program ini tuh. Lalu akan mati berdasarkan sensor cahaya dengan tambahan sistem high trace agar tidak berkedip, dan program ini tuh dibuat agar LED itu bisa stabil. Nah, jika kita beralih pada mode manual, di mana penekanan tombol berikut itu berfungsi sebagai saklar on atau off dari sebuah LED. Nah, teman-teman bisa kita lihat di sini. Sebentar. Nah, ini ada serial baud-nya. Ini ada ADC sampelnya juga. Nah, dari program ini tuh berfungsi sebagai otak dari isi yang akan keluar dari outputnya itu. Namun dari program ini juga setiap 0,5 detiknya itu program secara rutin mengirimkan data dan mengirim data status pembacaan ADC, kondisi LED, mode yang aktif, serta status interupsi ke komputer melalui komunikasi serial atau serial 1. Nah, ini nih. Nah, menariknya dari program ini juga teman-teman dilengkapi dengan fitur pengaman yaitu debounce untuk mencegah pembacaan ganda akibat getaran akibat mekanisme tombol, dan serta mekanisme hold atau interrupt yang akan membekukan atau menolkan pembacaan data ADC selama tombol tersebut masih ditekan atau ditahan oleh pengguna. Jadi mungkin ya penjelasan dari saya tuh cuma itu doang, dan ya cukup sekian. Terima kasih.